Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab yang ke-12, yaitu manajemen user and group. Nah, apa aja sih materi yang ada di dalam manajemen user dan group kali ini? Jadi, pada manajemen user and group itu kita akan membahas 7 poin nih. Yang pertama itu ada konfigurasi boot order, yang kedua ada membuat user dengan add user, yang ketiga itu ada option pada user add, yang keempat itu ada membuat user dengan add user, yang kelima itu ada membuat group, yang keenam ada menambahkan user ke group, dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada menghapus user and group. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Jadi, kalian kan kalau misalkan Debian-nya itu tampilannya kembali ke awal seperti ini saat seperti mau install ulang nih. Nah, ini itu dikarenakan file ISO dari si Debian-nya itu waktu kita mau install itu tuh diminta dimasukkan ke dalam controller. Jadi sebenarnya Debian kalian itu nggak hilang nih. Ada cara untuk mengatasinya. Nah, di sini untuk caranya akan langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini untuk caranya itu kalian bisa dengan cara kalian pergi ke dalam DVD-nya yang gambar DVD, kemudian kalian klik kanan. Nah, kemudian file ISO-nya kan bisa dilihat di sini kalau misalkan ini itu masih tercentang. Nah, ini itu kita pencet agar centangnya itu menghilang. Nah, kemudian kalian bisa pergi ke machine, kemudian kalian bisa reset. Nah, di sini kita reset. Nah, maka otomatis Debian kalian itu akan kembali normal nih, teman-teman. Sudah tidak disuruh untuk kembali ke tampilan install ulang lagi. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ini itu sudah running seperti biasanya atau seperti pada normalnya nih. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat user dengan add user. Di sini akan langsung saya praktekkan saja. Kalian bisa buka Debian-nya kalian. Nah, di sini kalian bisa login terlebih dahulu nih. Oke, jadi sebenarnya itu ada dua cara nih untuk membuat user. Yang pertama itu bisa menggunakan user add, dan yang kedua itu bisa menggunakan add user. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara yang kedua, yaitu menggunakan add user. Nah, yang pertama itu kalian perlu masuk ke dalam si root-nya terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan perintah sumin seperti ini, kemudian masukkan password root milik kalian. Nah, kalau misalkan udah di sini itu kita bisa ketik perintah add user. Untuk nama usernya itu bebas. Di sini saya menggunakan Niva1 seperti ini. Nah, di sini itu akan diminta untuk memasukkan password baru nih, teman-teman. Nah, kalian masukkan passwordnya itu bebas, opsional, terserah kalian. Nah, di sini kita ketik ulang passwordnya. Nah, di sini itu akan diminta nih untuk mengisi identitas. Nah, di sini akan, kalau misalkan kalian mau diisi, itu silahkan bisa kalian isi. Jika tidak, bisa kalian enter saja. Nah, jika kalian merasa sudah yakin, itu bisa ketik Y, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah lagi nih. Cat, maaf, cat slice etc slice paswd seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini itu akan muncul nih hasilnya. Saya besarkan terlebih dahulu. Kalau misalkan Niva1 itu sudah otomatis tersimpan di dalam si bin bash ya, teman-teman. Bisa dilihat kalau di sini lokasi penyimpanannya itu sudah berada di dalam bin bash. Nah, di sini kita akan coba nih
ls home apakah sudah tersimpan di home atau belum. Kemudian enter. Nah, di sini juga sudah dibuatkan filenya nih, teman-teman. Sudah otomatis. Nah, di sini kita akan coba nih cek 10 baris terakhir menggunakan perintah tail slice etc slice passwd seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat juga nih kalau misalkan kita pakai yang add user itu lebih simpel. Jadi langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita akan coba nih cek filenya. Suniva 1 seperti ini. Nah, maka di sini kita itu sudah otomatis masuk ke dalam ini apa namanya file Niva satunya tanpa perlu memasukkan password karena posisi kita juga sudah berada di root. Jadi kalau misalkan dari root ke sesama root itu tidak perlu memasukkan password lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba nih cek who am I apakah sudah benar kita sudah berada di dalam file Niva 1. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kita itu sudah berada di dalam file Niva 1 nih, teman-teman. Nah, di sini kita juga akan coba nih untuk memasukkan perintah pwd. Nah, lokasinya kita juga bisa dilihat nih kalau misalkan sudah berada di dalam si root. Jadi, mungkin seperti itu saja cara untuk membuat user dengan menggunakan add user. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu option pada user add. Nah, jika sebelumnya itu kita sudah belajar tentang cara membuat user menggunakan add user, sekarang kita itu akan belajar nih bagaimana caranya option pada user add. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Oh ya, sebelumnya itu di dalam perintah itu kan pastinya kan ada yang namanya kelemahan nih, seperti tidak bisa menggunakan tab dan sebagainya. Nah, di sini itu kita akan coba nih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi langsung saja kalian bisa buka Debian-nya kalian. Nah, jadi di sini itu kalian bisa nih ketik perintah cat slice etc slice passwd seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini itu kita akan coba pakai yang bin paste ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ls slice home. Nah, di sini itu hasilnya itu pasti ada dua. Yang pertama itu ada Niva dan yang kedua itu ada file yang Niva 1. Karena tadi sudah dibuat menggunakan add user. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah user add min help. Seperti ini. Oh ya, posisinya itu di dalam root ya, teman-teman. Kemudian kita coba enter. Nah, di sini itu yang nah di dalam user min help ini itu yang kita butuhkan itu ada min m untuk membuat home dan yang kedua itu ada min s untuk membuat shell dan terus selanjutnya itu juga ada min h untuk membuka help. Nah, di sini juga masih ada banyak lagi nih. Ada min r untuk sistem, min p untuk password dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini itu kita bisa ketikkan perintah user add, kemudian di sini min m, min s, slice, bin, slice, bash, slice, Niva 1. Maaf, bin bash Niva 1 seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada perintah resmi dari user add-nya. Kalau misalkan user yang namanya itu Niva 1 sudah eksis atau
sudah tertera. Berarti, kalau misalkan kita mau membuat lagi, itu kita harus membuat dengan nama file yang berbeda. Misalnya, Niva 2, kita coba user add min_m, min_s, slice bin, slice base, Niva 2, seperti ini. Nah, maka ini itu kita akan coba buktikan apakah memang benar-benar sudah dibuatkan atau belum. Kita buktikan dengan ls slice home. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan jumlah filenya itu sudah bertambah. Yang tadinya hanya ada Niva dan Niva 1, sekarang itu sudah bertambah ada Niva 2 karena sudah ditambahkan menggunakan user add min_m, min_s, bin bash yang tadi. Nah, di sini kita juga akan coba ini nih, masuk ke dalam filenya. Tapi untuk masuk ke dalam file itu kita harus menggunakan access root. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam Niva 2 nih. So, Niva 2 seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, maka kita itu akan otomatis masuk ke dalam si file Niva 2-nya. Nah, di sini kita coba PWD nih, agar terlihat posisi kita itu di mana. Apakah sudah benar-benar berada di dalam file Niva 2-nya itu atau belum. Nah, di sini itu kita akan posisi kita itu berada di root. Nah, di sini kita coba who am I. Nah, bisa dilihat di sini itu hasilnya sudah menunjukkan Niva 2 ya, teman-teman. Berarti kita itu sudah berhasil masuk ke dalam file si Niva 2-nya ini. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita itu mau membuat user, kita juga harus menambahkan opsi yang akan dibuat. Seperti tadi contohnya, saat kita itu akan membuat user dan kita mau dibuatkan home-nya, itu berarti kita harus menambahkan opsi lain seperti min_m. Atau kalau misalkan kalian mau dibuatkan yang lainnya, itu bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini itu kita lanjut nih ke materi yang keempat, yaitu membuat user dengan menggunakan add user. Nah, di sini kita itu akan belajar nih bagaimana caranya membuat user dengan menggunakan add user. Singkatnya, add user itu lebih simpel daripada user add nih, teman-teman. Jadi, akan langsung dibuatkan file sekaligus home-nya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke dalam Debian kalian. Nah, di sini itu kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sumin. Seperti ini, masukkan passwordnya kalian. Nah, di sini itu kita akan coba nih memasukkan perintah add user Niva 3. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kalian masukin password kalian. Nah, di sini kalian masukin ulang. Nah, di sini saya akan mengkosongkan saja untuk identitasnya. Nah, di sini pencet Y ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau misalkan sudah, kita itu akan coba nih ls ls slice home. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan Niva 3 itu sudah otomatis dibuatkan filenya ya, teman-teman. Sudah langsung ada. Nah, kita akan coba nih ketik perintah tail slice etc slice passwd. Nah, di sini juga lokasinya sudah bisa dilihat kalau sudah bin bash. Nah, kita akan coba juga nih untuk masuk ke dalam filenya. Nah, di sini kita akan coba masuk menggunakan perintah su niva 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file Niva 3, kita coba who am I. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah tertera kalau misalkan
Di sini itu sudah ada tulisannya Niva 3 ya teman-teman. Posisinya itu sudah bisa dilihat kalau misalkan kita sedang berada di root. Dan jadi intinya kalau misalkan kalian mau membuat user itu lebih mudah menggunakan add user daripada user add. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu membuat grup. Kan sebelumnya kita sudah pernah membuat user baru baik menggunakan cara 1 dan 2. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup. Fungsi grup sendiri itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita punya user 1-5 dan kita itu mau memberikan akses tertentu untuk 3 user. Jadi tanpa harus konfigurasi satu per satu itu kita bisa menggunakan yang namanya grup nih. Jadi sekalian konfigurasi itu akan terkonfigurasi semua. Jadi kalian itu hanya perlu konfigurasi satu kali saja, maka semuanya yang ada di dalam grup itu akan langsung otomatis terkonfigurasi. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini itu kita coba cek dulu nih grup apa saja yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan memasukkan perintah cat slice etc slice group. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sebelumnya itu di sini itu ada grup yang pertama itu ada grup Niva yang otomatis dari Debian-nya saat kita install. Yang kedua itu ada Niva 1, Niva 2, dan Niva 3. Nah, di sini itu kita akan coba untuk membuat grup lagi nih. Perintahnya itu grup add, kemudian nama grup kalian. Untuk namanya itu bebas. Di sini saya akan menamai grup 1. Nah, terus kemudian kita coba cek nih. Cat slice etc slice passwd. Maaf, cat slice etc slice group. Nah, bisa dilihat di sini itu grup 1 sudah muncul. Nah, kemudian kita akan coba buat lagi nih. Grup 2. Grup add, perintahnya masih sama. Namanya berarti kalian tinggal ubah menjadi grup 2 seperti ini. Lalu kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba cek lagi apakah hasilnya itu sudah muncul atau belum. Cat slice etc slice group. Nah, bisa dilihat di sini itu baik grup 1 ataupun grup 2 itu semuanya sudah muncul. Jadi kurang lebihnya itu caranya seperti itu untuk membuat grup pada Debian. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, di sini itu kita akan belajar nih bagaimana caranya menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja caranya. Nah, sebelumnya itu kita harus mengecek dulu nih, apakah user-usernya itu sudah masuk ke dalam grup lain atau belum. Nah, di sini kita coba cek mulai dari user yang paling atas dulu nih. Perintahnya itu ID, terus kemudian nama user kalian. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah masuk ke dalam beberapa grup nih. Seperti grup video, Plugdev, user, NetDev, scanner, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, kita coba cek user yang lainnya nih. Perintahnya masih sama, ID, kemudian nama user kalian. Nah, di sini grupnya yang user kedua saya itu ada di grup Niva 1 dan kemudian ada di grup user. Nah, di sini kita cek lagi user yang lainnya, ID. Nah, di sini yang user ketiga saya itu hanya berada di grupnya saja, berarti hanya ada di grup Niva 2 saja. Nah, kita cek lagi yang lainnya. Nah, ini itu yang keempat itu sama seperti yang kedua, itu ada di Niva 3 dan di user.
Nah, di sini kita akan coba nih bagaimana caranya menambahkan si user-user ini ke dalam suatu grup. Di sini kita bisa masukkan perintah user mode min help, kemudian enter. Nah, di sini itu ada beberapa option nih. Yang akan kita gunakan itu option min g, yang ini, min g, dan min a untuk mengappend. Nah, di sini kemudian kita itu masukkan perintah user mode min g, kemudian kita itu akan memasukkan nama grupnya. Di sini saya coba memakai grup 1. Terus kemudian masukkan nama user kalian yang akan dimasukkan ke dalam grup. Seperti ini, terus kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih menggunakan perintah ID nama user kalian. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan di dalam grup itu ada di grup Niva 1 dan grup 1 yang baru saja kita masukkan. Nah, di sini kita akan coba nih memasukkan si Niva 1 ini ke dalam grup 2 juga. Nah, kita masukkan lagi perintahnya user mode min g grup 2 Niva 1 seperti ini, kemudian enter. Nah, kita coba cek. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan grupnya itu sudah berubah ya, yang tadinya itu grup 1 sekarang menjadi grup 2. Nah, di sini kita akan coba lagi nih untuk memasukkan si Niva 1 ini ke dalam grup 1 dan 2. Kalau misalkan ini kan posisinya hanya ada di dalam grup 2 atau grup 1 saja, salah satu. Nah, di sini kita akan coba memasukkan ke dalam dua-duanya. Nah, perintahnya itu user mode min a g, kemudian nama grupnya, karena si Niva 1 ini sudah berada di dalam grup 2, berarti kita akan memasukkan ke dalam grup 1. Itu nama user kalian. Nah, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih ID Niva 1 seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini sudah masuk ke dalam grup 1 dan 2. Jadi kurang lebihnya itu begitu caranya untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, kita langsung praktekkan saja bagaimana caranya. Nah, untuk menghapus user dan grup, di sini kalian bisa masukkan perintah user del, yang berarti user delete, terus min help, untuk melihat option apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di dalam user del min help ini, option yang kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama itu ada minf untuk force, yang kedua itu ada minr untuk menghapus. Nah, di sini kita akan langsung coba nih ls home terlebih dahulu. ls/home. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada berapa nih? 1, 2, 3 user yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan coba cek dulu nih menggunakan perintah tail /passwd, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan penyimpanannya itu sudah otomatis di dalam bin bash semua ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menghapus file yang ini nih, yang Niva 3. Untuk perintahnya, kalian bisa memasukkan perintah user del min rf, masukkan nama file yang akan dihapus.
kemudian kalian enter. Nah, di sini itu akan ada pemberitahuan dari si user del kalau misalkan tidak ditemukan. Akan ada pemberitahuan seperti pesan error. Nah, tapi di sini kita akan coba cek nih apakah sudah benar-benar terhapus atau belum. Kita coba cek Suniva 3. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah tidak aktif. Berarti tandanya itu sudah dihapus atau sudah tidak ada lagi. Nah, untuk membuktikan kita akan coba masukkan perintah cat /etc/passwd. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan filenya itu hanya ada Niva 1 dan Niva 2 saja, tidak ada Niva 3 karena sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk menghapus grup. Kalau misalkan yang tadi kan Niva 3 itu kan usernya. Nah, sekarang itu kita akan coba menghapus grupnya. Di sini kita akan coba cat /etc/group terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus grup 2. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah group del group 2. Seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kalau misalkan sudah itu kita bisa cek nih apakah masih ada atau tidak. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu hanya ada grup 1 nih. Grup 2-nya itu sudah terhapus. Dan tersisa itu hanya grup 1 doang. Nah, kita coba cek nih. Kan sebelumnya itu Niva 1 itu kan dia masuk ke dalam grup 1 dan 2 nih. Apakah masih tetap ada atau tidak, kita coba cek. Nah, di sini itu hanya ada grup 1 nih. Grup 1 doang. Karena grup 2-nya itu sudah kita hapus tadi. Jadi, intinya itu kalau misalkan user yang ada di suatu grup yang sudah dihapus itu akan otomatis menghilang atau sudah tidak ada lagi. Atau bisa dibilang sudah tidak masuk lagi ke dalam grupnya karena grupnya itu sendiri sudah dihapus dari server kita.